Iya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali malam ini. Biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Iya, karena di hari-hari terakhir ini firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dunia ini Bapa. Menghadapi setiap badai, gelombang, persoalan hidup, kami tidak akan pernah goyah selama kami beserta, selama Engkau beserta dengan kami, selama kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap mereka yang mulai goyah hari-hari ini. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami malam ini, pujian, penyembahan kami, biar naik menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami Bapa, dalam anugerah-Mu Tuhan. Beserta kami, Kau Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau, sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Katakan bersama saudara dari hatimu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah Kau kuatkan, kami bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Immanuel. Lebih lagi dengan iman katakan Kau kuatkan. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel. Engkau beserta kami. Engkau beserta Immanuel, kami panggil namamu Immanuel. Engkau beserta. Panggil namanya Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Katakan Kau kuatkan. Kau kuatkan, Engkau yang kuatkan kami bertahan.
Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Engkau Tuhan. Dalam kesesakan kami, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia yang berkata, panggil namaku Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia yang berjanji tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi Dia menyertai sekalipun berat keadaanmu hari-hari ini. Angkat imanmu, lihat kepada Tuhan, panggil dan berseru kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan, sebab Dia yang menopang. Kami percaya Tuhan, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri pertolongan. Sebab itu kami mau berharap kepadamu, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Katakan, Kau kuatkan Tuhan. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan hidup kami. Kau telah buktikan Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau kuatkan, Kami bertahan aku bertahan. dalam setiap kesesakan di hidup kami. Engkau pengharapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang kami percaya, kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa selama kami menyembah, kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami sampai hari ini, bahwa kuasa-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Hati kami percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta selalu, Selama Kau beserta, kami melihat mujizat-Mu. ada mujizat Tuhan. setiap Dengan hari. yakin dan percaya kami katakan, Selama ku menyembah-Mu, amin. ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta kami, Selama Kau beserta, kami melihat
setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Kami percaya Tuhan, setiap hari. haleluya. Lebih lagi kami nyatakan, selama ku menyembah-Mu, oh ku percaya bahwa mujizat amin masih terjadi. Selama Kau beserta, kami melihat mujizat Tuhan setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami letakkan setiap pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang pegang setiap hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya pada setiap perkara apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami meletakkan setiap hidup kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau heran. Lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat Tuhan masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap hidup kami, kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau selalu ada Tuhan. Mujizat setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. mengalir kuasa Dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal, Kau hadir di sini.
bersamamu Bapa. Mari dengan imanmu mengalir kuasamu, mengalir dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, Kami tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan ya Tuhan. Luka ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya saat hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau yang sanggup memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah Yesus. Mengalir kuasa dari tempat Kau yang memulihkan setiap umat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau yang memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Bersamamu Bapa. Mari lebih lagi rasakan kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus, kasih-Mu mengalir. Engkau hadir di sini, memulihkan, ya Yesus, menyembuhkan. Amin, amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat. Amin, amin. Kau Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami. Karena itu malam ini kami membuka hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami umat-Mu, tuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh tetap kuat dalam menjalani setiap proses, setiap pergumulan. Kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, saya percaya lewat kesaksian iman kita akan semakin dibangunkan. Shalom Ibu Debbie, ya, beserta seluruh tim jemaat, seluruh tim dan jemaat Mesbah Doa. Perkenalkan, nama saya, ya ini kesaksian sudah masuk. Perkenalkan,
Nama saya Ibu Alexia dari NTT Kupang. Saya adalah pendengar setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, bahkan dari tahun 2019 sudah mengikuti channel Ibu. Saya mau bersaksi sedikit ya, saya ini merasa bersyukur buat setiap firman yang selalu memberkati kami ya lewat channel Ibu. Puji Tuhan Bu, awalnya saya mengetahui channel Ibu itu dari tetangga saya. Ya sekali saya melihat channel Ibu, dari situ saya selalu dan terus mendengarkan firman yang Ibu sampaikan. Ya Mesbah Doa juga Mesbah Syukur dan semua khotbah-khotbah. Bahkan suami ketika pertama kali ya dia cuek-cuek saja. Sekarang sudah mau mendengarkan, bahkan setiap pagi ya selalu saya hubungkan HP ke sound supaya juga tetangga saya mendengar ya apabila sambil bekerja di rumah. Puji Tuhan. Singkat cerita, kenapa suami saya sekarang sudah rajin mendengarkan firman melalui channel Ibu? Karena pada bulan April yang lalu suami saya sakit dan harus diopnam di rumah sakit dengan diagnosa dokter gejala darah tinggi dan hipertiroid. Suami sampai tidak bisa berjalan. Setelah 5 hari diopnam, akhirnya dia diizinkan pulang. Dan saya bertanya kepada dokter bagaimana dengan penanganan ya tiroidnya. Kata dokter ya tiroid Bapak normal, dan dari hasil pemeriksaannya 1 minggu berselang ya Bapak 1 minggu berselang suami saya merasa sakit kepala yang begitu hebat, dan akhirnya kami melarikan kembali ke rumah sakit. Ya puji Tuhan ya sekarang sudah di rumah sakit dan Bapak sudah tidak sadarkan diri. Ya seluruh badan kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian oleh dokter dianjurkan untuk di CT scan. Dan hasil CT scan-nya ya ada pendarahan di otak, dan itu pengaruh karena pernah ya kejeduk di bawah kolong meja di kompor yang terbuat dari semen. Itu yang membuat daya ingatnya menurun ya. Namun puji Tuhan ya saya sangat bersyukur ya. Dokter tidak mengambil tindakan operasi, hanya diberi obat-obatan dan juga vitamin. Ya vitamin syaraf. Dia juga sempat drop sampai mau dibawa ke ruang ICU, tapi keluarga tidak mengizinkan ya, tetap ada di ruang perawatan. Selama ada di ruang perawatan, saya tidak pernah berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Saya tidak peduli dengan orang yang ada di ruangan itu juga, bahkan suami saat itu dalam keadaan sakit, ya juga dia tetap memuji Tuhan walaupun suaranya agak lemah. Karena juga terus didukung doa oleh hamba-hamba Tuhan yang datang berkunjung. Saya terus mendukung suami untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Ya saya mau sembuh, saya harus sembuh. Ya saya katakan bilang saya pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setelah menjalani perawatan selama hampir 2 minggu, ya akhirnya suami saya diizinkan pulang. Dan sekarang kami masih menjalani rawat jalan ya dan juga tetap terapi. Tapi puji Tuhan ya suami sudah mulai bisa berjalan kembali walaupun masih harus dituntun. Dan melalui penderitaan yang dialami, ya ini betul-betul ya dia sadar yang sebenarnya menurut kesaksiannya bahwa dia sebenarnya sudah berada di alam maut. Ya dia berkata bahwa namun oleh pertolongan Tuhan melalui iman ya kepada Tuhan akhirnya dia dipulihkan. Dengan penderitaan yang diizinkan Tuhan ya sekarang suami sudah rajin mendengarkan firman Tuhan melalui channel Ibu. Bangun pagi ya bahkan sudah menyuruh untuk buka Mesbah Syukur. Saya percaya bahwa semua ujian yang kami alami ini adalah untuk membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan hanya isi kesaksian saya mohon maaf
Mungkin kesaksian saya ini terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie beserta seluruh tim, diberi kekuatan dan kesehatan yang cukup agar terus boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita semua berada. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Ya itulah yang firman Tuhan katakan bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mau terus ya mencari Dia. Itulah Bapak Ibu ya, kalau kita melihat ya mungkin bagi kita itu malapetaka. Namun ya itulah ya, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu pasti karena Tuhan punya rencana di hidup kita. Terima kasih Ibu. Ya yang ibu dari Ibu Alexia dari NTT Kupang, Tuhan memberkati, suaminya dipulihkan sempurna. Yang terpenting adalah pemulihan secara rohani, jiwanya kembali kepada Tuhan ya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya dan sangat memberkati kita semua ya. Dan biarlah semua hari ini ya saudara yang sedang mengalami ya penderitaan masalah dengan kesaksian ini boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Iya baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di bagaimana Daud setelah dia menikmati ya segala kemenangan penyertaan Tuhan, akhirnya dia jatuh dalam dosa perselingkuhan, dia membunuh ya, menyuruh membunuh Uria ya di dalam medan pertempuran, dan dia memanggil akhirnya Betseba untuk datang ke istananya. Ya secara manusia dia dieluk-elukan menjadi pahlawan yang menikahi istri prajurit yang mati dalam keadaan hamil, padahal itu adalah anak kandung Daud. Lalu Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk datang memperingati Daud. Nabi Nathan datang dan mengatakan kepada Daud bahwa di dalam satu kota ada dua orang, satu kaya satu miskin. Ya orang miskin cuma memiliki satu domba betina dan beberapa ekor anaknya, dan orang kaya ini punya banyak sekali ternak. Ya tapi ketika ada tamu, orang kaya ini tidak mau menyembelih dombanya, dia ambil ya dari domba betina orang miskin itu, lalu disembelih untuk diberi makan kepada tamunya. Ketika mendengar hal itu, Daud menjadi marah dan berkata kepada Nabi Nathan, siapa orang itu? Ya dia pantas mati. Lalu Nabi Nathan berkata, dia adalah engkau. Ya engkau yang sudah melakukan hal itu ya, dan Tuhan tidak berkenan. Ya ketika akhirnya Nabi Nathan ya menyatakan itu dengan ya secara terang-terangan, dan dia berkata bahwa itu adalah engkau ya dikatakan. Lalu ayat 13 di sana, kemarin sampai di sana Daud berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa. Ya aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Ya jadi pada ayat 12 kita lihat dulu, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku, ya aku huruf besar adalah Tuhan, akan melakukan hal itu depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan bilang engkau melakukan dosa secara sembunyi, tapi pembalasan Tuhan akan secara terang-terangan. Hati-hati ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak ya akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ya dan akhirnya dosa memang ya diampuni oleh Tuhan, namun konsekuensi dari dosa itu selalu ada. Makanya hati-hati ya kalau melakukan dosa itu dipikir dulu. Dosanya diampuni, tapi akibat dosa itu tetap ada. Ya Nathan berkata, anak itu pasti mati. Ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari tanah. Tetapi ia tidak mau, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ya, kita melihat di sini ketika Tuhan menulahi anak itu, maka anak itu sakit. Ya, mengapa anak ini harus mati, saudara? Ya, ini bukan hukuman yang ditimpakan kepada anak itu karena anak itu dikandung di luar perkawinan. Ya, dan ini bukan soal anak itu yang berdosa, tetapi ini adalah hukuman terhadap Daud karena dosanya. Ya, Daud dan Betseba itu layak mati, tapi Allah menyelamatkan nyawa mereka.
Sebaliknya ya Allah mengambil nyawa anak itu karena Tuhan masih memiliki tugas bagi Daud untuk dia laksanakan. Ya, dan mungkin juga kalau anak itu hidup ya, maka nama Tuhan akan direndahkan di antara bangsa-bangsa ya, dan mereka akan beranggapan bahwa ya Allah menghargai pembunuhan dan persinahan dengan membiarkan seorang pewaris baru kepada raja ya. Jadi kematian ya seorang bayi itu adalah tragis, tetapi memandang rendah Allah membuat seluruh bangsa pasti akan mati. Walaupun Allah segera mengampuni dosa Daud, tapi dia tidak menghapuskan ya semua konsekuensi dosa yang Daud lakukan. Lalu Daud akhirnya berkubang ya dalam dosanya dan dia kembali kepada Allah ya. Dia bertobat ya, ketika itu akhirnya dia meminta ampun kepada Tuhan setelah dia dibongkar semuanya oleh Nabi Nathan ya, lalu dia datang kepada Tuhan, dia meminta ampun dan meminta agar Tuhan ya mengampuni dia dan memberikan kepada dia pemulihan. Ya, dan anak itu dikatakan di sana sakit ya, tiba-tiba Tuhan ya menghukum dan memberikan tulah sehingga anak yang dikandung itu sakit. Lalu Daud tidak mau makan, dia berpuasa, dia tidur di lantai di tanah ya. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ya, Daud sangat terpukul karena dia mengasihi anak itu, tetapi pada akhirnya anak itu benar-benar mati seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan. Dan pegawainya tidak ada satupun yang berani memberitahukan kepada Daud bahwa anak itu sudah mati karena melihat betapa Daud terpukul luar biasa ya karena anak itu. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah arti hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan akan mengasihani aku sehingga anak itu akan tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi supaya ia hidup? Ya, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan bisa kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Betseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ya, jadi kita lihat Bapak Ibu, ya apa yang Daud alami sangat-sangat ya tragis, namun puji Tuhan Daud tidak terus tenggelam di dalam kesedihan. Ketika anak itu sakit, dia berpuasa, dia menangis, dia berkabung. Ya, sampai orang-orang takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Karena mereka berpikir kalau mereka memberitahukan Daud pasti akan mencelakakan dirinya sendiri. Tapi ketika mereka beritahu bahwa anak itu sudah mati, ternyata ya di luar dugaan mereka Daud bangun, dia mandi, lalu dia makan. Dan semua pegawai-pegawainya bertanya, apakah yang sudah engkau perbuat ini? Ketika anak itu sakit, engkau berpuasa, engkau menangis, engkau berkabung, engkau tidak mau makan. Tapi ketika anak itu meninggal, engkau malah bangun dan engkau berhenti berpuasa lalu engkau makan. Daud berkata, ketika anak itu mati, ya aku berpuasa. Ketika anak itu sakit, aku berpuasa karena aku
meminta kepada Tuhan, siapa tahu ya dia katakan Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ya, tetapi sekarang anak itu sudah mati. Aku pun tidak bisa mengembalikan dia. Walaupun aku berdoa puasa, anak itu tidak akan hidup kembali. Satu saat akulah yang akan pergi untuk menemui dia, tapi dia tidak akan pernah bisa kembali. Jadi untuk apa aku meratap? Untuk apa aku berpuasa lagi? Ya, dan Daud akhirnya menghibur hati Betseba istrinya. Dan akhirnya saudara, Daud menghampiri dan tidur dengan perempuan itu, dengan istrinya itu. Ya, dan akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud menamakan anak itu Salomo. Ya, Tuhan mengasihani anak itu dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Ya, jadi kita melihat di sini ya kematian anak itu ya memang merupakan pengalaman yang pahit untuk menghibur ya dalam situasi yang sulit ini, memang ya luar biasa. Ya, namun akhirnya Tuhan ya mengasihani Daud, dia diberikan kembali anak ya, dan itu dinamakannya Salomo. Salomo adalah anak laki-laki keempat dari Daud dan Betseba. Ya, oleh karena itu beberapa tahun sudah berlalu antara kematian anak pertama mereka dengan kelahiran Salomo. Betseba mungkin masih berduka atas kematian anaknya itu. Ya, dan kita lihat di sini dikatakan ya pada akhirnya ya mereka memiliki anak lagi, dan Salomo ini adalah anak ya laki-laki keempat dari Daud dan Betseba. Kita lanjutkan ayat 26, perang melawan Bani Amon berakhir. Yoab berperang melawan Raba, ya kota Bani Amon, dan Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota air. Ya, sebab itu kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, ya beratnya setalenta emas, ya bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan kepada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan juga kapak. Juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Ya, kita melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Satu hal yang bisa kita pelajari di sini, ya Daud adalah orang yang memiliki hati yang lembut, artinya apa? Mudah bertobat. Bahkan ketika ya Nabi Nathan memberitahukan itu kepada Daud, ya Alkitab berkata di sana Daud sujud menyembah, ya. Dia berpuasa, dia bertukar pakaian, ya lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, dia sujud menyembah. Ya, dan dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ya, Daud adalah seorang yang itulah yang membuat Tuhan itu juga sayang kepada dia. Memang Daud tidak luput dari kesalahan. Satu dosa terbesarnya adalah dia jatuh dalam persinahan. Ya, Daud memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, tetapi dia punya kelemahan yaitu kedagingannya. Ya, dan dia melakukan percabulan. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Ya, semua orang pasti punya sisi kelemahannya. Tetapi kenapa Alkitab ini ditulis? Supaya kita ini belajar. Ya, sebagai hamba Tuhan kita harus belajar. Ya, dari Daud kita belajar tentang jangan ya sampai kita ini nganggur. Ya, orang pergi berperang dia nganggur. Hati-hati, orang pelayanan dia nganggur. Sekarang banyak pendeta ya nganggur,
tidak mau bekerja bagi Tuhan. Tidak ada alasan, misalnya katanya saya nggak diundang khotbah. Kita bisa cari jiwa, menginjil orang-orang yang kita temui, itu juga adalah satu pekerjaan. Ya kalau kita terus melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, ya kita giat untuk pekabaran Injil, kita giat dalam pekerjaan Allah, maka ya saya percaya kita akan terhindar dari dosa-dosa kejatuhan, apalagi kenajisan dan percabulan. Kita belajar dari Daud malam ini, hati-hati dengan kedagingan. Banyak orang hebat berperang, Daud hebat berperang, tapi ternyata ya dengan perempuan dia jatuh. Dosa persinahan dan kenajisan ini luar biasa. Daud yang jago berperang secara fisik, membunuh banyak orang, tapi pada akhirnya dia jatuh hanya dengan seorang wanita cantik. Dia berbuat dosa yang bejat di hadapan Tuhan sehingga mendatangkan hukuman, bahkan anaknya harus mati. Ingat Bapak Ibu, gara-gara kesalahan Daud, akhirnya kutuk itu terjadi. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunannya. Perang, perang, perang dan terus perang. Ya, makanya hati-hati kita juga para orang tua, jangan sampai kita membawa kutuk bagi keturunan dan anak-anak kita di kemudian hari. Mari kita bertobat. Ya, namun yang kedua yang kita harus pelajari dari Daud, ya dia tidak jatuh dalam dosa yang sama, dia bertobat, dia masuk ke bait Tuhan, dia tersungkur di kaki Tuhan, dia berpuasa, dia merendahkan diri. Ketika kita ini ditegur, diberitahukan dosa kita, mari bertobat. Jangan keras kepala, tapi rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan, supaya perkenanan Tuhan boleh terus kita rasakan. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar dari firman Tuhan. Kami belajar dari kisah hidup Daud, bagaimana dia boleh Tuhan mengalami ya satu hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dan itu semua karena kedagingan, karena kejatuhannya. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, jauhkan diri dari percabulan, kenajisan. Kami tidak mau nganggur, kami mau terus bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah supaya kami tidak jatuh. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sedang berjuang hari-hari ini, biarlah mereka boleh kuat, yang ingin keluar dari dosa-dosa. Tuhan juga yang memberikan kekuatan agar menang dari segala dosa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam pencobaan dan persoalan hidup, masalah keuangan, rumah tangga, sakit penyakit. Tuhan Engkau juga yang melepaskan, yang terlilit dengan hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika kami melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati juga semua anak-anak-Mu Tuhan yang setia mencari wajah-Mu. Engkau berkati Tuhan di dalam pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, semuanya mendatangkan berkat. Engkau berkati setiap yang sakit Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kita percaya Tuhan sanggup membawa kesembuhan dalam hidup kita. Ampuni dosa pelanggaran kami, biar kesembuhan terjadi. Ajar kami terus bertobat dari dosa kami, karena ada akibat dosa yang harus kami tanggung. Tuhan berkati juga semua mereka yang sedang ada dalam masalah, ya Tuhan, pemulihan rumah tangga, juga yang ingin memiliki keturunan anak. Tuhan berikan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun bagi Indonesia. Tidak ada kekacauan, tidak ada Tuhan kerusuhan. Kami berdoa untuk ketegangan-ketegangan yang sedang terjadi hari-hari ini di bulan-bulan politik, tahun-tahun politik, bahkan sampai tahun depan 2024. Tuhan Engkau yang pegang kendali bagi bangsa kami. Ampuni bangsa kami, selamatkan bangsa kami, segala roh kekerasan, pertikaian, kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua kepentingan-kepentingan yang tidak benar dari pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa ini hanya karena kepentingan organisasi, partai atau diri sendiri, kami gagalkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengangkat seorang pemimpin yang terbaik di tahun depan untuk bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semua lembaga-lembaga negara, wakil-wakil Tuhan, rakyat, bahkan juga semua kepala-kepala daerah Tuhan yang memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Kau juga memberkati Bapa semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa,
Bapak Australia. Tuhan berkati dengan hujan pertobatan yang daripada Tuhan sehingga terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.